Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, telah banyak kedahsyatan Al-Quran yang dibuktikan oleh sains. Sesuatu yang sudah lama diabadikan dalam Al-Quran selalu sesuai dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Hal ini pun kembali terbukti saat Al-Quran mampu membuat rasa nyeri setelah melahirkan sesar berkurang. Bagaimana Al-Quran bisa membuat nyeri berkurang bagi ibu yang baru saja melahirkan secara sesar? Tonton video ini agar tidak sesat. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam memang sangat dahsyat pengaruhnya terhadap kehidupan orang-orang yang membaca maupun mendengarnya. Orang yang membaca dan memahami Al-Quran dikategorikan sebagai sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Al-Quran dibacakan di dalam rumah, setan tidak akan betah bahkan tidak akan datang. Inilah salah satu kedahsyatan Al-Quran. Janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya, setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Tak hanya manfaat di dunia yang akan kita dapatkan, bacaan Al-Quran kita bisa menyelamatkan di akhirat nanti. Bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Lalu, apakah hanya segitu manfaat Al-Quran? Tentu saja masih banyak, termasuk bermanfaat bagi kesehatan. Tak hanya obat-obatan yang memiliki efek penyembuh, Al-Quran juga. Al-Quran bisa kita sebut dengan asyifa yang berarti obat penyembuh. Hal ini sejalan dengan yang ada di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan yang menyebutkan bahwa Al-Quran adalah penyembuh bagi semua penyakit. Ayat-ayat Al-Quran jika dibacakan kepada orang yang sakit, maka diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya. Makna asyifa dalam Al-Quran juga menegaskan bahwa segala penyakit, obat, dan kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan dijelaskan bahwa Al-Quran menjadi obat bagi semua penyakit hati, baik itu berupa syahwat ataupun syubhat. Al-Quran memuat nasihat, motivasi, peringatan, janji, dan ancaman yang akan membuat kita memiliki harapan sekaligus merasa takut. Hal serupa juga tercantum dalam tafsir Ad-Dua Al-Bayan. Disebutkan bahwa Al-Quran adalah penyembuh penyakit hati seperti keraguan dan kemunafikan. Selain sebagai penyembuh penyakit hati dan jiwa, Al-Quran juga bisa digunakan untuk penyembuh penyakit fisik. Dalam firman-Nya pun telah disebutkan bahwa Al-Quran adalah sebuah penawar. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Mengenai makna obat yang disebutkan ayat tersebut, beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan bahwa ayat tersebut mengacu kepada obat yang berhubungan dengan penyakit hati, menghilangkan tirai kebodohan dan menghapus keraguan akan kebesaran tanda-tanda kekuasaannya. Pendapat kedua memandang bahwa obat yang dimaksud adalah obat yang bisa menjadi penawar pada sakit kepala, infeksi, dan lain-lain. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan bahwa membaca Al-Quran bisa mengobati penyakit jasmani dan rohani. Al-Quran juga mengarahkan ke jalan yang baik, mengembangkan karakter yang baik, dan jaminan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat, Ia akan hadir memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Baihaqi. Ibnu Mas'ud juga menyarankan bagi yang sedang gelisah untuk membaca Al-Quran. Seseorang pernah mendatangi Abdullah Ibnu Mas'ud untuk meminta solusi sebab hatinya merasa gelisah. Kemudian Ibnu Mas'ud menyarankan kepada orang itu untuk membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, mendatangi tempat di mana banyak orang membaca Al-Quran, dan memahami perintah Allah dalam Al-Quran. Setelah mengamalkan anjuran untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat, orang itu merasakan ketenangan jiwa, kejernihan pikiran, dan kesehatan jasmani. Tak hanya membaca Al-Quran, mendengar bacaan Al-Quran yang dilantunkan orang lain juga ternyata memiliki banyak manfaat.
Hal ini sudah dibuktikan oleh sebuah survei yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Qadi di klinik besar Florida, Amerika Serikat. Dr. Ahmad membuktikan bahwa dengan mendengarkan bacaan Al-Quran memberikan perubahan fisiologis yang sangat besar. Salah satunya adalah menangkal berbagai penyakit. Hal lain terkait mendengarkan bacaan Al-Quran juga ditemukan oleh Dr. Al-Qadi. Beliau menemukan bahwa membaca Al-Quran dengan bersuara memberi pengaruh luar biasa terhadap sel-sel otak yang mengembalikan keseimbangannya. Dalam disertasi yang berjudul The Effects of Reading the Holy Quran on Muslim Students' Heart Rate, Blood Pressure, and Perceived Stress Level, diungkapkan sebuah temuan dari seorang peneliti Yusal Salih. Peneliti tersebut menemukan bahwa ada pengaruh bacaan Al-Quran bagi tubuh manusia. Penelitian ini melibatkan 30 orang sarjana muslim psikologi dari Universitas Salford. Peserta diukur denyut jantung, tekanan darah, dan stres sebelum dan setelah membaca surah Al-Insyirah dan surah Ar-Rahman. Hasilnya ditemukan bahwa setelah membaca kedua surah tersebut, denyut jantung, tekanan darah, dan tingkat stres menurun. Peneliti menyimpulkan bahwa Al-Quran bermanfaat baik secara psikologi maupun fisiologis. Di zaman dulu, Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat. Hal ini pernah dialami oleh Imam Abu Qasim Al-Qushairi An-Naisaburi. Saat itu, ia merasa sedih karena putranya sedang sakit. Syekh Abu Qasim sedang tidur dan dalam mimpinya bertemu Nabi SAW. Syekh itu pun mengadukan keadaannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, "Bagaimana usahamu dengan ayat-ayat penyembuhan?" Tanpa sempat menjawab, Abu Qasim pun terbangun dan langsung teringat mengenai ayat-ayat penyembuhan. Ayat-ayat yang dimaksud terdapat dalam berbagai surah, yaitu, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Yunus ayat 57. Ada juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman." Al-Quran Surah Fussilat ayat 44. Tak hanya dalam firman-Nya, hadis Nabi SAW juga menjelaskan tentang pengobatan menggunakan Al-Quran. Diceritakan, ada seorang lelaki mengeluh kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dadaku merasa sempit dan nafasku sesak." Nabi SAW menjawab, "Bacalah Al-Quran." Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis lain juga menyebutkan untuk menggunakan Al-Quran sebagai penyembuh. Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya kamu menggunakan dua macam penawar, madu dan Al-Quran." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Tak hanya itu, lantunan Al-Quran memiliki efek positif bagi orang yang melahirkan secara sesar. Bacaan Al-Quran ternyata memberikan pengaruh besar bagi ibu-ibu pasca melahirkan secara sesar. Bacaan Al-Quran mampu menurunkan rasa nyeri. Hal ini dibuktikan dengan riset yang dilakukan membaca Al-Quran dengan tartil selama 10 menit. Hal ini mengurangi nyeri yang dirasakan ibu yang melahirkan secara sesar. Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 2009, Hasto Andi Irawan. Hasil dari riset ini telah dipresentasikan dalam International Conference on Cross-Cultural Collaboration in Nursing for Sustainable Development in Bangkok, Thailand pada 9-10 September 2013 lalu. Hasil penelitian ini pun banyak mendapat tanggapan positif dari peserta konferensi yang kebanyakan adalah non-muslim. Sebanyak 16 dari 31 wanita dari Rumah Sakit Nur Hidayah, Yogyakarta mengakui adanya penurunan rasa sakit setelah menjalani operasi setelah membaca ayat-ayat dalam Al-Quran. Hasto Andi Irawan berkata, "Ketika membaca Al-Quran, tubuh melibatkan 3 jenis saraf, yakni saraf untuk membaca ayat, menyuarakan, dan mendengarkan, sehingga rasa nyeri yang diterima otak berkurang." Sahabat beriman, Al-Quran menjadi salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW sekaligus pedoman hidup umat muslim. Al-Quran juga telah terbukti mampu meredakan nyeri, bahkan menyembuhkan penyakit. Jadi, apakah kalian sudah membaca Al-Quran hari ini? Surah apa yang jadi favorit kalian? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.